Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga tetap sehat dan semangat menjalani hidup meski mungkin pekerjaan masih sedang dicari atau mungkin posisi atau status di kantor di perusahaan masih belum naik-naik ya. Ada fenomena menarik yang ingin kita sama-sama lihat ya, seorang anak muda tiba-tiba menjadi ketua umum sebuah partai. Tentu partainya juga partai anak muda. Nah, kalau sudah mendengar kalimat pembuka ini, tentu pikiran kalian akan tertuju kepada siapa lagi kalau bukan, Kaisang, putra Presiden Jokowi, Presiden saat ini, tahun 2023, yang menjadi ketua umum PSI. Kalau dari sudut pandang bimbingan karir, kita bisa bilang bahwa inilah bimbingan karir versi orang dalam. Nah, Kaisang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, beberapa hari terakhir ini menjadi perbincangan hangat publik. Bukan karena podcastnya yang banyak nonton, jutaan viewernya, tetapi karena ia resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, partai yang dibrandingkan, yang dianggap sebagai partai anak muda. Dan tidak lama setelah masuknya Kaisang ke PSI, dia langsung didaulat, langsung diangkat sebagai ketua umum partai tersebut. Nah, fenomena ini tentu menarik untuk dibahas dari sudut pandang bimbingan karir, karena kamu sedang menonton channel Bimbingan Karir dan Keuangan Makassar. Nah, terutama untuk kalian anak-anak muda dan kalian yang ya sudah mulai agak dewasa lah. Nah, fenomena pertama yang akan kita sorot adalah bahwa faktor orang dalam. Nah, biasanya kalau kita masuk ke sebuah perusahaan akan sangat terbantu kalau ada di dalam perusahaan tersebut yang menjadi teman kita, yang menjadi jaringan kita. Ini yang biasa disebut sebagai faktor orang dalam. Nah, Kaisang ini adalah anak presiden, sehingga ia memiliki akses jalan masuk yang lebih mudah untuk bisa terjun di dunia politik. Tentu saja ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Kaisang dalam memulai meniti karir politiknya. Dan ini bisa juga terjadi kepada Anda. Anda bisa memulai karir Anda karena faktor orang dalam. Ini sah-sah saja. Selama tidak ada aturan yang dilanggar, orang dalam itu bisa kita jadikan sebagai batu loncatan untuk masuk ke dalam suatu pekerjaan atau masuk ke dalam suatu karir. Ini hal yang biasa. Nah, dalam konteks bimbingan karir, faktor orang dalam ini memang menjadi salah satu yang bisa menentukan keberhasilan kita, keberhasilan kalian untuk mencapai tujuan karirnya. Namun, bisa juga kita ingat, penting untuk kita ingat bahwa faktor ini tidak bisa menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Ya, kalian juga harus punya komitmen, harus punya kemampuan, harus membangun pengalaman, harus mengasah skill dan keterampilan sehingga faktor orang dalam itu hanya menjadi faktor pemicu saja. Nah, ketika Anda sudah masuk di dalam perusahaan, di dalam suatu organisasi, Anda sudah menjalani, menekuni profesi atau karir yang Anda inginkan, Anda harus bisa meningkatkan kemampuan, pengalaman, komitmen, dan faktor-faktor lain yang bisa menunjang kemajuan karir Anda. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa memang tidak diperlukan sebenarnya sekolah yang tinggi-tinggi atau punya pengalaman yang banyak. Nah, dalam konteks Kaisang ini, yang penting kamu anak presiden, anak pejabat. Kalau kamu anak presiden, kamu bisa jadi apa saja yang kau mau. Begitu juga kalian, siapapun kalian, kalau punya kenalan, punya jaringan, punya orang dalam, meskipun kalian masih muda, manfaatkan itu dengan baik. Itu tadi faktor orang dalam. Nah, dari sudut pandang berikutnya adalah di konteks bimbingan karir, ada faktor masa depan.
Nah, masa depan yang dimaksud di sini adalah bahwa Kaisang itu masih sangat muda, dan karena dia masih sangat muda, dia dipandang, dianggap, diasumsikan memiliki banyak potensi. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan juga pengalaman mengelola beberapa usaha, dan yang paling terakhir, podcastnya itu relatif hits, banyak yang nonton. Itu bisa membantu dia menjadi modal bagi dirinya untuk mengembangkan karir politiknya. Karena bukan hanya dia mengandalkan posisi sebagai anak presiden, tapi dia juga punya modal yang lain yang sudah dia bangun dengan berbagai pengorbanan barangkali. Nah, sehingga usaha-usaha tersebut dia bisa pakai untuk mengembangkan karir politiknya. Demikian juga dengan kalian. Kalian harus melihat masa depan, harus memperhitungkan masa depan dengan cara apa yang Anda butuhkan di masa depan, Anda bangun mulai dari sekarang. Pertama adalah reputasi. Anda dikenal sebagai seorang pegawai yang seperti apa. Kamu dikenal sebagai karyawan yang bagaimana. Pemimpin-pemimpinmu, atasan-atasanmu melihat kamu sebagai sosok yang seperti apa. Nah, reputasi itu yang menjadi modal kalian, modal kamu untuk bisa berkembang di masa depan. Nah, sehingga tidak hanya mengandalkan orang dalam saja, tidak hanya mengandalkan jaringan yang ada di dalam, tetapi kamu juga mesti punya modal, mesti punya potensi. Nah, sehingga orang lain yang bisa merasakan potensi itu, bisa mendeteksi potensi itu, kemudian bisa membantu mengangkat kamu ke jenjang karir yang lebih tinggi. Nah, inilah fenomena yang menarik kita bahas. Kita lihat posisi Kaisang yang mengguncang dunia politik. Nah, dari sudut pandang bimbingan karir, fenomena ini bisa kita diskusikan bahwa paling tidak ada dua hal yang menentukan. Pertama, ada jaringan di dalam. Yang kedua, potensi yang kita punya itu kita kembangkan sedemikian rupa sehingga potensi yang kita punya sekarang bisa menjadi jembatan untuk meraih masa depan, untuk kita gunakan di masa depan. Ini yang bisa kita bagi di kesempatan ini. Semoga kalian bisa mencontoh Kaisang tidak dalam konteks menjadi anak presidennya atau tidak dalam konteks menjadi ketua partainya, tetapi dalam hal Anda membangun karir Anda membangun masa depan Anda di perusahaan yang Anda tempati sekarang, atau kalaupun belum bisa bekerja saat ini, itu menjadikan modal bagi kalian untuk bisa masuk bekerja di karir atau perusahaan yang Anda impikan. Terima kasih sudah menyimak, menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe, ikuti akun ini. Di sini kita bagikan pengalaman-pengalaman, sudut pandang tentang karir dan keuangan yang bisa menghibur dan membantu kalian. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum.